Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Besar Mayanti akan mempresentasikan materi mengenai kelompok masyarakat dan organisasi pendidikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah kelompok masyarakat. Jadi, secara umum kelompok masyarakat ini yaitu 3 lingkungan pendidikan yang utama, yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat, yang dimana ketiganya ini disebut dengan tripusat pendidikan. Kemudian sekolah dengan kelompok masyarakat adalah dua hal yang saling terkait dan saling membutuhkan. Sekolah sebagai sistem sosial yang terintegral dengan masyarakat, juga keluarga saling berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Kemudian bila hubungan antara ketiganya ini berjalan atau tripusat pendidikan ini berjalan dengan harmonis, maka akan saling menguntungkan antara sekolah dan juga masyarakat, guna agar lebih memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian pada masyarakat tradisional umumnya, orang tua yang mengajar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup, di mana orang tua pula yang melatih dan memberi petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan sampai anak menjadi dewasa dan mandiri. Selanjutnya, adapun keterkaitan masyarakat dengan lembaga pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 8 dan pasal 9 menegaskan yang kaitannya masyarakat dengan program pendidikan ialah masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta masyarakat berkewajiban untuk memberikan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian untuk pengelolaan pendidikan sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, bahwa setiap daerah telah dibentuk organisasi pengelola pendidikan, yaitu Dewan Pendidikan dan Dewan Sekolah. Nah, apa yang dimaksud dengan Dewan Pendidikan? Jadi, Dewan Pendidikan di sini merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan juga loyalitas terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Gitu. Terus apa saja tujuan adanya Dewan Pendidikan ini? Nah, yang pertama, untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, keanggotaan Dewan Pendidikan. Nah, jadi di keanggotaan ini ada dua unsur, yaitu unsur masyarakat dan juga unsur birokrasi, di mana unsur masyarakat ini merupakan lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa dikenal dengan LSM, bidang pendidikan, tokoh masyarakat, yayasan penyelenggara pendidikan seperti sekolah, kemudian di luar sekolah, madrasah maupun pesantren. Begitupun juga di dunia usaha, industri, asosiasi profesi seperti pengusaha industri, kemudian jasa asosiasi, dan lain sebagainya. Nah, adapun organisasi profesi tenaga kependidikan seperti PGRI, ISPI, dan lain-lain, dan juga perwakilan dari komite sekolah yang telah disepakati. Selanjutnya, unsur birokrasi, di mana unsur birokrasi ini terdapat dinas pendidikan setempat dan dari unsur legislatif yang membidangi pendidikan dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan yang maksimal 4-5 orang. Kemudian selanjutnya adapun peran Dewan Pendidikan, yang pertama yaitu advisory agency,
Itu dulu peran Dewan Pendidikan. Oh ya. Selanjutnya ada peran Dewan Pendidikan. Di sini ada terdapat 4. Yang pertama yaitu Advisory Agency, kemudian Supporting Agency, Controlling Agency, dan juga Mediator Agency. Selanjutnya berbicara tentang komite sekolah. Jadi badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, sekolah maupun pendidikan jalur pendidikan luar sekolah, seperti itu. Selanjutnya fungsi komite sekolah ini sendiri. Yang pertama ada sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, pendukung finansial, pemikiran, tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, mediator antara pemerintah eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan. Dan adapun keanggotaan komite sekolah terdiri dari 2, yaitu dari masyarakat yang dalamnya terdapat orang tua atau wali peserta didik, kemudian tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha atau industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, dan wakil alumni dan wakil peserta didik. Kemudian dari pihak guru sendiri yaitu unsur dewan guru, yayasan maksimal 3 orang, dan anggota komite sekolah sekurang-kurangnya 9 orang dan jumlahnya gasal. Selanjutnya kepengurusan, di mana dalam kepengurusan ini terbagi atas ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Dan pengurus ini dipilih dari anggota dan oleh anggota juga. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan, jadi dipilih langsung oleh anggota, seperti itu. Kemudian selanjutnya mekanisme pembentukan. Baiklah, yang pertama ada pembentukan panitia persiapan, di mana masyarakat atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Kemudian sekurang-kurangnya 5 orang yang terdiri atas praktisi pendidikan seperti guru, KS, penyelenggara pendidikan, dan pemerhati pendidikan seperti LSM, peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, industri, dan orang tua peserta didik. Selanjutnya, panitia persiapan ini bertugas mempersiapkan pembentukan dewan atau komite sekolah dengan langkah yaitu mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat, menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota, menyeleksi calon anggota, mengumumkan nama calon anggota, kemudian menyusun nama-nama anggota terpilih, kemudian memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota, menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada kepala satuan pendidikan. Nah, panitia persiapan dinyatakan bubar setelah komite sekolah terbentuk. Kemudian komite sekolah ditetapkan pertama kali dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Nah, adapun hubungan sekolah dengan orang tua murid, yang pertama yaitu sebagai perkumpulan orang tua murid guru, kemudian perkumpulan orang tua murid, dan badan pembantu penyelenggara pendidikan, dan yang keempat komite sekolah. Selanjutnya tujuan hubungan sekolah dan orang tua murid di sini terdapat 2, yaitu memupuk pengertian dan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan pribadi anak,
dan memupuk pengertian dan cara mendidik anak yang baik agar memperoleh pengalaman yang kaya dan bimbingan yang tepat sehingga anak itu berkembang secara maksimal. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.